minyak kayu putih. Nah itu banyak yang komentar ya, banyak yang komentar, banyak yang memberikan sebuah pertanyaan dan hujatan. Jaraknya deket ya, nih jaraknya. Wah, mukanya kan glowing kayak Vindravan ya. Nah kalau di sini juga, nah gitu. Kata aman. Lalu Anda itu pakai ini tuh yang ngajari siapa mas? Yang ngajari saya pakai minyak kayu putih yaitu senior atau teman saya atau guru saya yang saya panggil guru, yang mengajari saya soal bengkel, terutama terkhusus yaitu setting-setting coba-coba kirian gitu. Karena dulu gini, singkat cerita itu pernah terjadi satu orang rewel dan orang itu berani bayar mahal kalau motornya itu settingnya bisa jadi. Itu motornya apa? NMAX 2016 dan saat itu tahun 2016. Dia memang rasiknya ngawur karena dulu full upgrade campuran, nggak tahu saya lupa itu 2016 beli spare partnya itu di daerah Pojok Beteng Kulon Yogyakarta, di daerah sekitar situ. Nah kami di bengkel suruh masangin, nah alhasil nggak enak. Terus ini mungkin kejahatan bengkel ya, dulu saya pernah menjadi oknum sama guru saya. Wes gini aja, spare part yang resik itu kita bawa pulang, kita kasih spare part yang baru yang kita bikin sendiri, bahasa Indonesia gitu. Kayak PCVT yang kita panasin terus kita tarik. Enggak, kalau misalnya mirip-mirip cara manasnya tuh mirip-mirip downside shock breaker depan, tapi itu di abses, jadi nggak di downside tapi di abses. Nah itu terus spare sentry pakai standar, nggak jadi pakai yang over. Kampas ganda dikurangi. Ya memang bener, saya tuh semuanya soal kirian itu saya benar-benar diajari dari dulu, dan saya udah berjanji pada dia untuk mensilentkan nama dia. Nggak tahu itu dulu, tapi kalau sekarang saya mau nyebutin ya tidak usah ya, karena ya udah dulu udah sempat janjinya. Terus setelah itu kita kuras tangkinya, ternyata full pumpnya sama tuh full pump itu bukan filternya, itu filter di dalam full pumpnya itu kotor banget, kita bersihkan. Terus minyak bensinnya itu kan dulu masih ada premium ya, seingat saya tuh masih ada, tapi susah kalau di Jogja itu di Melati yang ada itu. Dia kayaknya pakai itu karena rada kuning. Nah terus wis ngene wae, kita tuku di kan dia manggil saya nama asli Aldi loh, di beli minyak kayu putih yang kecil. Anak apa mas tuku? Terus aku beli sudah dari warung. Corke loh, emang buat apa? Udah toh, tuangin semua, saya tuangin semua. Terus udah jadi, setting kiriannya udah jadi, panasin motor selama 4 menit sambil kadang digoyak-goyak, sudah buat laju, enak banget. Dan dari situ pula kita dapat spare part kirian baru dan dapat uang rada banyak. Nah itu dulu saya pernah nakalnya di situ, tapi orangnya puas, seneng. Nah dari situlah saya terus memakai seperti ini. Nah mas, terus kita compare di zaman sekarang, apakah pakai Pertalite yang harganya 10.000 cocok dengan minyak kayu putih seperti ini? Halah mas, tadi yang botol kecil, wah di depan males ngambilnya. Yang botol kecil sendiri itu kalau saya sering beli itu harganya 6.500. 6.500 setiap kali full tank, isi tangki full tank itu kasih aja seperempat botol. Jadi 6.000 sama kita anggap aja biar lebih mudah, 6.000 ya, 6.000 bagi 4 berapa? 1.500 ya, kita anggap setiap kali tuang itu kita menghabiskan 2.000 rupiah full tank. Sudah, tambah 2.000 rupiah aja. Kan satu full minyak kayu putih yang harga 6.500 bagi seperempat 15 mili, kasih seperempatnya 15 mili berapa, gitu terus aja. Kalau saya gitu. Nah alhasil ya memang betul yang kamu incer tuh apa mas, pakai minyak kayu putih itu esensinya apa? Ini yang saya pakai minyak kayu putih ini yang saya rasakan dan yang saya tujuan goal saya di minyak kayu putih ini adalah
Yang pertama itu ngelitik Gilang. Karena kenapa? Dulu Vario saya itu pernah main mesin, yaitu sebatas ngupgrade kompresi, ganti piston, ngupgrade kompresi. Wah ya, waktu zaman mahasiswa S1 lah. Nah di situ kok tiap kali pakai Pertalite dulu, awal itu pakai Pertalite kok ngelitik, terus tiap kali kasih ini kok nggak ngelitik. Bahkan nggak sampai situ, Grand Livina aja yang ngelitik pas panas-panas di Jogja ngelitik, tak kasih ini yang kecil full, hilang ngelitiknya. Terus angkatannya juga enak, lembut, responsif. Ya daripada beli alat yang mahal, mending pakai minyak kayu putih pasti. Nah, tapi ada sisi negatifnya yang lain, yaitu tangkinya karatan. Namun karatan di sini bukan karatan di bawah, tapi karatan di atas. Nanti akan saya tunjukkan, tapi nanti ya. Ini terus kalau kok nggak pakai oktan booster mas, karena gini. Nah, terus ada lagi pertanyaan ya, mas, kenapa harus minyak kayu putih? Kenapa nggak minyak pohon jarak, minyak citronella, nggak metanol, nggak etanol, terus nggak oktan booster? Itu kenapa nggak 5 ini? Simpel jawabannya, yang paling mudah didapat di mana-mana ini. Kalau paling bagus citronella, nah atau paling bagus. Nggak paling bagus, itu yang udah bagus, tapi susah. Dulu saya ngekos di sekitaran Taman Siswa, susah dari sana zaman saya dulu. Terus kok nggak pakai pohon jarak, susah lagi itu. Tapi kalau biasanya kalau di minyak jarak itu yang sering mekanik saya mainin itu. Tapi kalau titik dia memang mahal, dan dulu mahasiswa itu susah. Saya kalau untuk beli 1 liter citronella itu bibit jarak itu. Nah, kalian searching aja ya. Terus kok nggak pakai etanol mas? Karat, jelas pasti etanol metanol karat. Dan itu terjadi di motor PCX saya dulu, dan juga terjadi di motor mekanik teman mekanik saya dulu. Gitu. Nah, yang saya sebutkan itu. Namun bagaimana tuh injektornya mas? Injektor aman, semuanya aman. Dan malahan kalau pakai minyak kayu putih itu, yang saya rasakan itu cuman ya mungkin rada kayak oli samping ya itu. Dan untuk di belakangnya itu yang paling condong kalian bertanya itu ada di bagaimana di belakangnya. Nah, sedangkan di belakang ini tuh, kalau di belakang motor yang pakai minyak kayu putih itu ya memang nggak pedih. Tapi kalau misalnya ada yang nantang, coba mas kamu di atas di belakang knalpot, terus kamu kasih minyak kayu putih, terus kamu di belakang knalpot kamu snorin langsung di muka, itu pun pakai pertamax turbo tetap bahaya. Ya iyalah, mosok ini lubang knalpotnya kayak gini, ini lubang knalpot, tempel. Nah ini lubang knalpotnya kayak gini, mosok suruh gini di hidung. Ya itu contoh yang pembodohan ya. Bahkan mungkin orang itu kalau disuruh ngetes knalpot pakai DB killer, mungkin DB killernya masukin ke knalpot. Nah itu kalau orang yang berkomentar seperti itu mungkin kayak gitu cara alur pikirnya ya, kolot. Nah kalau misalnya memang benar pure, ya sudah, selang 1 meter di belakangnya, apakah itu perih atau tidak. Tapi gini aja, biar sama-sama enak, mungkin bisa jadi open challenge ya. Silahkan nanti kalian datang ke sini, terus di motor saya akan beli minyak kayu putih segini, 2, bahkan 2 full tank Vario 125 KZR. Saya akan tuang semua sampai muat. Terus nanti saya akan bawa muter dulu biar bensinnya biar kecampur, biar kebuang. Terus nanti kalau sudah, ini dengan kalian ya, kalau mau ada yang kesini, kalau sudah saya akan masuk ke garasi, terus akan saya hirup. Nanti kalau saya bilang perih enggaknya, saya akan ngajak Anda. Kalau misalnya Anda dan saya di dalam bengkel saya ini terasa perih, nah itu saya akan menarik semua video saya dan saya akan mengklarifikasi bahwa saya ini salah dalam memberikan sharing info mengenai bensin dicampur minyak kayu putih gitu. Tapi jika memang ini tidak bikin perih, nah dan Anda harus mengakui bahwa memang ini tuh bermanfaat ketika campur minyak kayu putih, dan Anda wajib memberikan uang pada saya sebesar 5 juta rupiah. Nah,
waduh ngeri mas ya. Enggak, cukup gini aja, cukup apa, beliin saya minyak kayu putih kayak gini 50 buah aja yang 120 mili 50 buah, satu buahnya 40.000 kali 50 ya paling 2 juta aja, gitu aja. Itu misalnya kok ternyata saya yang menang, nah mungkin gitu aja, itu lebih fair ya. Ya habis gimana kalau suruh membuktikan secara laboratorium ya saya nggak bisa, karena di Magelang sini nggak ada. Mungkin kalau di Jakarta ada. Yang biasanya itu kalau banyak orang yang eksperimental tuh kalau nggak salah tuh di laboratorium aplikasi, kalau nggak salah loh itu. Tapi kalau di sini tuh nggak ada, jadinya ya kalau mau ya pencarian kayak gitu. Kalau memang perih saya menarik video, kalau memang ternyata nggak perih, Anda wajib memberikan 50 butir kayak gini. Ini ngerekam lagi ya? Ngerekam. Oke, gitu dari saya. Ada yang kurang puas? Nah, terus pertanyaan terakhir, seberapa tingkatan daripada pakai oktan booster? Kalau saya sih ya, kalau pakai oktan booster dari Top One itu apa ya? Mohon maaf ya, kalau saya mah kadang terjadi backfire, kayak jedat, walaupun knalpot saya standar. Mungkin itu mas, terjadi pembersihan di ruang bakar, saya kurang paham, tapi ternyata ruang bakar saya tetap kotor. Kalau di minyak kayu putih itu bisa lebih langsam, bisa lebih enak, mudah didapat. Kalau irit sih enggak, tapi untuk banter-banteran juga rada plong dikit iya. Yang pasti bisa lebih enak dalam pembakaran. Jadi kalau misalnya motor saya PCX itu pakai Pertamax turbo, itu mungkin kemarin saya kuras lagi karena mungkin gini ya, mungkin kalau ketika saya pakai Pertamax turbo itu, apakah mungkin si Pertamax turbo ini terlalu lama stay di pom bensin, jarang bersirkulasi, maksudnya dari tangki bensin penyimpanan dijual, tapi lebih tepatnya sering kurang peminatnya kalau di Muntilan. Nah itu jadi kayaknya saya rasa kurang sip ya kualitasnya. Jadi saya kuras, terus saya kasih vario, terus ini saya kasih Pertalite buat kenceng. Sama aja kayak ketika kenceng tuh kayak berisik, kayak kasar, mesin tuh kayak berisik, kasar, terus kayak gimana ya, entah kayak kurang pengapian atau kurang apa. Nah terus saya nekat full tank PCX, saya kasih setengahnya ini khusus untuk hobi. Terus saya goyang-goyangin, terus buat jalan santai dulu, terus buat ngebut, enak banget. Nah itu ini yang kita bahas kali ini adalah secara feeling, nah dan secara pengalaman rusak enggaknya. Nah oke, kali ini kita akan coba membuka tangki, ini lampuku nih, tangki dari si Vario. Wah, di sini banyak tai kucing. Nah, karatannya tidak di bawah, tapi di atas. Nah, kalau di bawah itu aman. Nah, kenapa kok di atas, Mas? Kenapa kok di atas? Mungkin ini dari uapnya ya, saya kira, atau mungkin memang ini kemasukan air, atau mungkin memang sudah lama, karena saya punya motor ini sangat lama sekali bagi saya sendiri, dari 2012, dan mungkin ada yang sudah mengetahui motor ini milik siapa ya. Jadi silahkan kalian cari motor saya kalau misalnya saya dikira bohong. Oke gitu, tadi karatnya kayak gitu ya. Jadi gimana ya, ya jadi
Terus kalau misalnya PCX ini enggak nih, kalau ini enggak, karena rano aki neding lali nggak juga ya. Oh iya, harus pasang aki dulu. Ya jadi gitu pengalaman dari saya pribadi. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau masih mengganjal, mungkin next video kita akan coba bongkar semua dari throttle body, injektor, filter bensin, ruang bakar seperti apa, kita akan coba buka ya. Tapi ingat, mungkin tetap akan kotor, ruang bakarnya nggak akan bersih banget ya, karena percampuran ini juga saya kira-kira tidak bisa on time atau tidak bisa tepat banget, karena apa ya, kadang ada yang sisi satu air 1 galon gitu ada yang kecampur setengah 75%, yang separuhnya enggak, itu bisa jadi. Oke gitu, ini dari saya, tidak kelamaan, terima kasih.